friend. Kembali lagi di podcast tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Oh iya, kemarin kan kita udah ngundang dua paslon, yaitu paslon 1 sama 2. Berarti sekarang waktunya ke paslon 3 iya, ya. paslon 3 lanjut paslon 3. Buat kalian yang penasaran sama visi misi paslon 3, boleh ya nonton sampai akhir. This is B Podcast. Lupa maaf. Oke. Kalau gitu kita langsung aja. Ini dia paslon 3. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu, sebelum kita ngobrol jauh tentang visi, misi, dan proker kerja, boleh dong kalian perkenalin diri kalian dulu ke teman-teman yang nonton. Sini. Iya, sini sih. Dari aku ya, perkenalkan nama aku Aisyah dari kelas 11 A4. Di sini aku sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Epita Febrisa, aku dari kelas 11 A4. Aku sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2025 dan 2026. Udah ya tadi. Boleh nggak ceritain gimana akhirnya kalian bisa jadi pasangan paslon 3 nih? Aduh, coba dong. Gimana ya, kan pas waktu itu kan kita kan bareng ya wawancara dari awal sampai akhir seleksi. Nah, kebetulan kita tuh keterima jadi calonnya kan, calon ketua OSIS sama calon wakil ketua OSIS. Nah, itu tuh sebelumnya tuh kita tuh nggak ditentuin apa-apa dulu gitu. Nah, tiba-tiba kan sama guru dikasih tahu kamu pasangannya sama ini, kamu jadi ketua, kamu jadi wakil. Jadi kita juga nggak tahu. Oh, berarti sebelumnya. kita nggak bisa milih ya kalau Iya. kita mau jadi wakil atau ketua gitu. Iya. Tapi hari sebelumnya pernah ditanya, kamu kalau mau dipasangin itu mau sama siapa? Nah, pernah guru nanya Iya. gitu. Oke, iya. Saya aktif sih nggak kayak kalian mau sama siapa? Aku sama Ya dia mau Iya. sama aku. Oh, oke. Jadi sekarang udah ya. Iya. Sesuai ya. Iya, sesuai. Oke, ada nggak sih apa sih motivasi kalian nyampe kalian tuh maju gitu berdua? Itu masing-masing deh gitu nyampe kamu misalkan maju jadi ketua calon ketua gitu. Kalau motivasi aku sih mungkin kayak aku ngerasa kayak perjuangan aku dari kemarin-kemarin tuh harus tetap dilanjutin gitu kan, harus tetap berkembang ya. Perjuangan aku sama jadi kader, terus masuk OSIS itu kan lumayan ya perjuangannya. Nah, daripada susah berhenti di tengah jalan gitu, jadi mending dilanjut aja terus. Terus kan alhamdulillahnya juga dapat dukungan ya dari teman-teman, dari saudara, dari orang tua juga. Oke, gitu. Oh, aku sih karena pas SMP tuh pernah mau gitu loh jadi nyalonin jadi ketua OSIS. Cuman udah ada rencana berarti ya. Cuman pas SMP tuh karena aku tuh mau di pindahan, jadi aku tuh kayak kehambat itu pindahnya dulu pas 8 kan, jadi kayak gak bisa. Nanti kata ya udahlah gak apa-apa, nanti di masa SMA emang udah plan dari jauh-jauh gitu. Terus udah juga di-plan. emang udah dari SD tuh kayak ngerasa punya jiwa pemimpin, jadi kayak pengen nyobain atau ningkatin jiwa pemimpinnya. Gitu. Nah, kalian kan kemarin debat nih pagi-pagi. Gimana perasaan kalian gitu? Yang pasti deg-degan ya. Terus kayak kita juga kan rada riweuh ya dari pas kemarin-kemarin itu kan sempat banyak tugas, terus debatnya tuh kayak benar-benar beruntun banget gitu ya. Jadi bentrok-bentrok juga sama acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang lain. Terus kan belum nyiapin debatnya yang itu teh emang kemarin kan sekaligus dua mosi ya, kaget banget kan kita juga. Jadi pas malam-malam ya kita tuh dikasih mosinya tuh. Jadi nggak ada waktu banyak itu buat mempersiapkannya tuh. Jadi mendadak ya. Iya, mendadak banget. Tapi kita tuh kayak sering main buat kayak jadi kita tuh latihan kayak kamu nggak ngelawan aku nyangka dia gitu. Jadi jadi sambil latihan juga gitu ya. Iya. Praktek ini. Gladi. Gladi. Oke, kalau misalkan nih kalian dikasih kesempatan buat memperbaiki jawaban-jawaban kalian,
Kalian mau mau memperbaiki yang mana nih gitu? Dari debat. Iya, dari debat. Mungkin aku pengen ngeperbaikin karena aku ngomongnya terlalu cepet ya. Jadi Oke. aku pengen kayak ya kenapa aku tuh kecepatan. Tapi itu spontan dan nervous Iya, gitu ya. Iya. Iya. Kan ada waktunya juga ya. Iya, betul. Oke. Gimana cara kalian biar waktu ngomong di depan kemarin tuh kalian gak gugup gitu? Kemarin tuh karena mungkin udah terbiasa ya, kayak udah 2 kali tuh sama orasi juga. Iya. Terus aku tuh ngerasa kemarin tuh gak terlalu cepat juga ngomongnya kata teman-teman Karena kan juga. kita juga belajar dari kesalahan sebelumnya, kita evaluasi iya, iya, kan iya. apa aja yang harus dievaluasi. Kita juga nanya-nanya nih ke teman-teman gimana nih debat kita hari ini tuh apa sih yang kurang, terus kayak teman-teman tuh banyak yang nyaranin gitu. Kamu tuh kayaknya kecepatan deh kejelasannya, kayaknya kurang jelas yang ini yang ini yang ini. Jadi kita tuh jadi kita tuh belajar gitu loh dari kesalahan-kesalahan itu tuh. Jadi biar debat selanjutnya tuh lebih baik Terus gitu. kita juga gitu. buat simulasi forum aspirasi siswa. Terus di sana Iya. juga ada kritik siswa buat kita. Oh. Mungkin kita tuh emang harus diperbaiki tuh ini, jadi kita juga udah mulai memperbaiki. Iya, Oh, gitu. jadi bukan Iya, iya. sekadar dari teman-teman doang gitu. Jadi ada beberapa siswa yang kita tuh pas ke kelas-kelas itu minta kritik sama saran gitu. Tapi bukan cuma buat kita, bisa juga buat OSIS. Jadi ada yang buat kita, ada yang buat OSIS. Oke, oke. Iya, iya. Oh, bentar ya. Kalian pasti haus nih dari tadi ya. Sebentar ya. Boleh tahu nggak kayak visi misi sama program kalian? Boleh Boleh. dijelasin dulu ya. Boleh. Visi. Visi kita adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 9 Tasikmalaya sebagai wadah yang inovatif, kreatif, bermanfaat, dan hadir untuk siswa dengan cara mendengarkan, menggerakkan, dan melahirkan perubahan nyata. Nah, selain ada visi, kita juga mempunyai misi yaitu 4M. Yang pertama, mendengarkan, yaitu membuka aspirasi siswa agar suara-suara siswa itu tidak hilang secara percuma. Yang kedua itu menggerakkan, yaitu mengubah dan mengembangkan ide-ide siswa menjadi program yang lebih menyenangkan, kreatif, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga yaitu menguatkan. Menguatkan di sini itu membangun kedekatan antara OSIS, guru, dan juga siswa agar aturan dijalankan bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran. Yang terakhir yaitu melanjutkan dan mengembangkan program-program yang sudah dijalankan dengan baik dan sudah bisa berdampak baik agar tetap berkesinambungan supaya manfaatnya dapat terus terasa oleh kita semua. Oke. Tepuk tangannya. Terus buat program kerja, kita tuh ada dibedain, ada program kerja yang emang baru dan ada program kerja yang Melanjutkan. Melanjutkan. seperti Oke. visi kita. Nah, ada yang program melanjutkan tuh kalau nggak salah ada 5 ya, Iya. 5 yang baru tuh ada 4. Apa tuh? Oke, berarti semuanya total program kerja kalian itu 9. 9. Iya. Wah, banyak ya. Iya, iya. Tapi kita juga nanya Udah ke mempertimbangkan Ya, semuanya gitu, mempertimbangkan. makanya Oke. kita tuh ada tiba-tiba ada 9 itu tuh nggak cuman hasil ide-ide kita Oh, doang, iya, tapi iya, emang iya. udah dipertimbangin, terus kita juga udah mulai persiapan ya kayak gimana nanti program itu tuh jalannya gitu. Iya, boleh dong kasih tahu apa aja program kerja kalian. mau dikelompokin atau enggak? Boleh. Kelompokin aja. Gimana enaknya kalian? Yang pertama enggak dikelompokin aja ya. Ya udah boleh. Nggak apa-apa, nggak Yang apa-apa. pertama itu Santai aja, santai. ada bank sampah bermanfaat. Kebetulan itu juga udah ada gak sih di tahun sebelumnya. Iya, jadi melanjutkan. Cuman emang nggak berjalan secara efektif. Nah, Hmm. kita tuh solusi biar program kerja itu berjalan secara efektif, kita itu menerapkan jadi seminggu sekali atau 2 kali sampai itu tuh diambil oleh OSIS. Kita tuh niatnya tuh bekerja sama dengan Sekbi 2 atau enggak Sekbi 7. Iya. Oh, Nah, hasil dari sampah tersebut kita bisa jadiin ekobrik atau enggak pupuk. Nah, aku itu ingin mengajak kerjasama sama anggota KIR di mana hasilnya itu bisa kita jual dan Disalurkan. uang itu tuh bisa kita bagi 2 gitu. oh, iya, iya. Selanjutnya ada Oke, yang kedua itu ada forum aspirasi siswa. Itu juga merupakan program lanjutan. Oh, Cuman iya, lanjutan. emang nggak berjalan secara efektif juga ya kan tahun Oke, kemarin. iya, iya. Nah, mungkin karena forum aspirasi siswanya tuh nggak ke kelas-kelas ya, karena disimpan di Iya, lobby iya. kan. Jadi kita tuh niatnya tuh pengennya tuh sebulan sekali dibarengin sama Kenceleng, infak ya, atau kenceleng penyesuaian. Jumat. Oh, Jadi, Jumat berarti iya, ya, jadi iya. barengan. Terus yang ketiga itu ada literasi apresiasi.
kebetulan itu kan emang udah ada ya sama guru, terus Iya. aku juga ngelihat data bahwa UNESCO tuh mengatakan minat baca di Indonesia itu cuma 0,01%. Jadi artinya cuma Iya, iya. 1.000 orang cuma ada 1 orang yang benar-benar Oke, minat. iya, iya. Nah, aku tuh pengen siswa-siswa 9 tuh benar-benar punya Minat baca. minat membaca gitu. Oh. Nah, sedangkan siswa tidak jika mempunyai minat membaca itu harus diapresiasi. Berarti memotivasi Iya. gitu ya. Iya, iya. Memotivasi, jadi memotivasi satu sama lain. Nah, itu juga uang hasil penghargaan itu dari yang tadi hasil dijualnya. Iya, jadi kan apa sih apresiasi itu kan butuh dana ya buat mengapresiasi. Nah, itu tuh berkaitan sama yang tadi bank sampah bermanfaat itu, di mana uang yang hasil bank sampah bermanfaat itu tuh buat disalurin buat literasi apresiasi itu. Oke. Nah, Berarti jadi masih nyambung gitu Iya, ya. masih Iya, nyambung. iya. Iya, yang berkaitan. keempat itu ada seleksi prestasi ya. Iya, seleksi Nah, prestasi. itu tuh karena kita tuh tahu kalau misalkan tuh kan dana anggaran tuh emang gak bisa langsung ada ya kalau misalkan siswa mau lomba. Nah, kita tuh pengen semua siswa tuh punya kesempatan buat ikutan lomba, tapi dengan cara kita seleksi yang terbaik. Iya, gitu. iya. Nah, yang terbaiknya bisa kita salurkan untuk ikut Iya, lomba di ikut luar lomba-lomba. sekolah. Oke. Terus kan banyak juga ya yang siswa-siswa yang emang dia tuh punya potensi tapi apa ya, jadi dia tuh gak tahu gitu caranya ngikutin lomba ini gimana sih. Jadi kita bantu buat nyalurin siswa-siswa yang punya potensi itu. Jadi lebih diutamakan siswa-siswa yang berpotensi gitu ya. Iya. Nah, kalau yang kelima, Berpotensi, salah maaf. kalau yang kelima itu ada sweet service OSIS. Itu tuh ide dari aku karena mungkin aku juga punya hobi kayak suka ngedekor kue. Nah, kan jadi kalau misalkan setiap ada event niatnya tuh kita tuh pengen ada cake, jadi OSIS Vietnam tuh menyediakan cake gitu loh. Iya. Kalau misalkan setiap ada event tidak semua siswa aktif gitu ya. Iya, Karena betul. itu lomba doang kan. Iya. Nah, aku tuh pengen siswa tuh bisa membeli ke OSIS kue tersebut dan bisa mendekor kue tersebut. Jadi mereka jadi dekor kue gitu. Lomba mendekor. Jadi mereka gak merasa boring, tapi mereka beli kuenya. Tapi Iya. nanti yang paling bagus misalkan di post di Instagram, nanti kita kasih apresiasi juga. Oke, iya. Atau enggak sweet service OSIS itu bisa kayak OSIS menyediakan cake dan bantu memeriahkan orang yang sedang ulang tahun gitu. Jadi ada rekap bulanan tanggal berapa aja. Dan nanti kita mengajak kerjasama ke toko kue. Iya, toko Berarti kue. nanti di kalender misalkan hari ini berapa siswa yang ulang tahun gitu kan. Oke. Tapi mungkin tapi ya itu orang harus yang dari mau beli jauh-jauh gitu. hari ya yang Iya, ini. iya Bisnis pasti OSIS. nggak Iya, bisa ngedadak nggak bisa dong. langsung besok gitu. Udah ada kayak mau di toko mana gitu. Oh, Udah udah. ada. Udah. Udah ada ini berarti ya apa? Sponsor. Mungkin bisa kita jadikan sponsor kalau toko kuenya mau ya. Oke. Yang keenam tuh mungkin seleksi lomba Prestasi akademik melalui game. Jadi kayak kita tuh ngadain lomba akademik gitu ya. Tapi kita tuh pakainya tuh berbasis game. Jadi kan di sini kan banyak ya game-game yang lagi booming tuh. Kita tuh rencananya mau pakai Roblox ya. Banyak itu yang Ya, nah kita tuh lagi lagi mempersiapkan kayak kita tuh mau kolaborasi sama siapa aja biar bisa bikin map, terus nanti tuh mapnya tuh isinya tuh tentang akademik gitu. Jadi kayak lombanya jadi mapnya tuh dibikin sama kalian gitu. Iya, jadi dari pihak kitanya gitu. Iya. Nanti tinggal siswa tuh ikut lombanya, terus nanti tuh siapa yang paling besar poinnya gitu ya, yang paling bagus poinnya, nanti kita kasih apresiasi gitu. Nah, selain Roblox itu juga masih ada platform lainnya yang ngedukung program itu. Oke. Yang ke-7 ya, tadi yang 6. Yang ke-7 ya? 7. Yang ke-7 itu ada digital komputer. komputer. Kebetulan itu tuh program dari kandidat sebelumnya. Teman kelas kita, terus kata dia teh boleh gak aku pengen ngusulin digital komputer, karena kan emang zaman tuh semakin berkembang dan nggak semua orang itu mungkin punya minat tentang komputer. Nah, sedangkan pada perkembangan zaman kita tuh harus bisa pada komputer, jadi kita tuh pengen itu. Iya. Ke-8 konser ya sih, 9 Iya, kita tuh mau rencananya tuh mau ngelanjutin program kakak kelas kita yang sebelumnya udah lulus itu kan. Katanya tuh sempet ngajuin mau konser gitu kan, mini konser gitu. Oh iya, waktu cuman kan ditolak ya, gak boleh. Nah, kita tuh mau ngusahain lagi ini gitu dengan persiapan yang mungkin lebih matang daripada angkatan sebelumnya gitu kan. Kita sekarang juga lagi nyiapin
kita tuh mau ke sponsor mana aja, terus kayak mau kolaborasi sama aja biar nanti tuh dananya tuh nggak ngaret tiba-tiba butuh banyak gitu, sedangkan waktunya udah mau mepet gitu. Jadi udah mau dipersiapin dari jauh-jauh hari. Tapi kan Iya. hal itu juga sebagai ajang buat orang sekolah lain tuh melihat bahwa potensi siswa-siswa di SMA 9 itu ada gitu. Iya, jadi kan nggak menekankan tamu artis dari luar. Kalaupun emang nggak diizinin ngundang tamu artis, kita tuh ngedorong siswa-siswi di SMA 9 ini tuh menampilkan kreativitasnya. Jadi kayak teater, drama, atau musik Iya, kayak iya, gitu. Nah, jadi paling bagus tuh nanti kita lombain ya. Kalau bisa tuh kita lombain, nanti kita apresiasi yang paling bagus. Terus kan selain itu juga yang dapat kesempatan buat ikutan program itu bukan cuma di SMA 9 doang. Jadi rencananya kita tuh mengundang dari luar juga buat ikut program ini gitu. Oke, gitu ya. Mungkin yang terakhir itu program lanjutan ya, studi banding ya. Iya, iya melanjutkan itu studi banding. Tadi banding gimana tuh maksudnya? Nah kan yang angkatan ke-15 sama SMA 8, nah kita tuh pengennya tuh sekarang tuh sama SMA yang mungkin sama SMA yang kabupaten juga bisa kan, kayak fasilitas itu beda gitu dari SMA kota, sarana prasarananya kan beda, atau enggak sama SMA yang SMA 1, 2 yang kayak gitu. Kebetulan kita juga udah punya relasi di SMA itu karena kita merupakan kita juga ada relasi lah gitu. Kita ikutan alhamdulillah kita teh keterima jadi pengurus Forum OSIS Jawa Barat. Jadi kita tuh punya relasi di Tasik tuh. Jadi ya mudah ya buat nyari ini studi banding gitu. Oke. Dari program semua deh, salah satu yang kalian paling usahain gitu Buat terlaksana gitu. Kayaknya ini deh, kalau misalnya dari sekarang ya, apalagi di segi dana. Kalau dari segi dana ya yang diusahakan itu yang konser itu dulu. Nah, kalau misalnya yang buat pelaksanaannya di sekolah yang sekarang-sekarang itu, kita tuh mau kotak aspirasi siswa, terus seleksi prestasi, terus sama bank sampah. Iya, bank sampah. Oke. Bagus banget ya. Prokernya banyak ya. banyak, prokernya banyak. Oke, terakhir deh sebelum kita tutup, boleh kalian kasih kesan singkat buat para Just Friend yang nonton. Boleh ya, biar Sebelah sini. kayak kenapa mereka harus milih kalian gitu. Iya. Oh, kenapa? Iya, kenapa mereka Kenapa kalian harus memilih kita? Karena dari segi persiapan juga kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Lalu kita juga udah ini ya bakal kasih jaminan kalau misalnya kita tuh nggak akan cuman ngomong doang gitu, tapi kita berusaha untuk mengusahakan Iya, program kerja itu mengusahakan. berjalan dengan baik. Iya. Oke. Jadi kita siap memberikan perubahan nyata untuk kalian. Oke. Bye guys. Oke, makasih ya udah mau kita tanya-tanya. Iya. Maaf kita ganggu waktunya. Makasih juga udah mau datang ke podcast ini gitu. Oke, makasih buat paslon 3 yang udah mau datang ke Iya. sini. Sama-sama. Oke, jangan lupa kalian harus pilih dengan hati, jangan cuma ikut-ikutan pilih-pilih gitu aja. Kalian harus milih ya, karena suara kalian itu menentukan buat OSIS ke depannya. Oke, ngobrol boleh selesai. Tapi ceritanya harus tetap jalan. Terima kasih buat semua yang udah menonton di podcast sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.